kabar? Kembali lagi jumpa di sini bersama Aira di channel Rajkumari Tarot Tipator. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini aku mau kembali card reading lagi buat kalian ya. Beberapa hari yang lalu aku sempat off ya karena ada beberapa pekerjaan yang lagi-lagi harus aku selesaikan, dan sudah selesai baru aku bisa fokus ke sini ya guys ya. Aku sambil kerja sambil card reading buat kalian gitu ya, tapi aku akan selalu meluangkan waktu buat kalian. Oke guys, kali ini tema dari card reading kita adalah tentang transformasimu di tahun 2023 seperti apa. Oke guys, di sini aku sudah menyiapkan 3 file ya, dan aku tandain dengan butterfly ya. Animasi butterfly. Yang ini file 1 ya guys, dengan butterfly berwarna biru. Untuk yang ini file kedua dengan butterfly berwarna pink. Yang terakhir file 3 dengan butterfly berwarna kuning. Oke guys, silahkan pilih sesuai dengan intuisi kalian atau file mana yang memanggil kalian untuk kita reading. Oke guys, sekarang aku bersama dengan file 1. Nah, ini dia file 1 ya guys, dengan butterfly berwarna biru karena sesuai dengan tema kita, yaitu transformasimu di tahun 2023. Gimana guys? Ini suasananya agak gelap atau masih terang? Karena aku juga readingnya ini di malam hari ya guys, karena aku berusaha banget untuk bisa menyempatkan waktu buat kalian agar aku bisa menyampaikan pesan yang memang harus aku sampaikan. Oke guys, ini file 1. Sekarang kita mulai ke readingnya ya. Sini ada wow, langsung ada the devil. What's going on? Next ada three of swords. Next ada ace of swords, and then ada king of wands, ada four of wands, ada the sun. Wow. And the last one is knight of pentacles. Oke. Wah, ini dia cards untuk file number 1 ya guys. File pertama, untuk cards yang pertama ini langsung muncul the devil guys. The devil ini. Wah, aku merasakan bahwa beberapa orang di sini ya guys, beberapa waktu yang lalu ya, pada masa yang lalu, entah itu tahun lalu, sebelum menjelang tahun 2023, atau masih kerasa energinya beberapa orang, sebagian kecil masih ada di situasi ini di tahun 2023 sebelum dia bertransformasi. Aku benar-benar merasakan adanya energi the devil guys. Energi the devil ini adalah energi dimana kalian mengalami, beberapa orang mengalami hubungan yang toksik ya, entah itu dalam lingkungan keluarga, pertemanan, persahabatan, atau hubungan cinta ya, atau bersama dengan pasangan. Ini adanya toxic relationship ya. Itu kenapa yang muncul di awal itu adalah the devil ya. Cards yang cukup menyeramkan ya gambarnya ya, seperti ada gangguan gitu ya, gangguan atau hal-hal yang tidak menyenangkan gitu, hal buruk ya, yang masih berada pada situasi yang saat ini sedang kamu jalani gitu ya, terutama ini dalam hubungan. Aku sih merasakan sebagian besar ini adanya hubungan yang toksik ya. Hubungan toksik yaitu hubungan yang
merugikan salah satu pihak di antara kalian gitu ya. Ini bisa di mana aja nih. Yang pasti aku merasakan toksik ya, energi toksik ya. Kamu berada dalam situasi ini, entah ini sudah kemarin-kemarin ya, tahun lalu kamu berada di energi ini, energinya sangat berat ya, atau energinya situasi kamu saat ini masih seperti ini gitu ya, sebelum nantinya kedepannya kamu bertransformasi. I don't know, karena ini adalah general reading ya, jadi energinya kolektif, banyak sekali energi ya, entah itu energi kamu atau orang lain ya. Yang pasti aku merasakan adanya energi yang toksik di masa lalu atau di masa sebelum kamu bertransformasi ya, sepertinya di tahun 2023 ini beberapa orang sebelum di tahun 2023, tapi sedikit atau sebagian kecil orang masih kerasa sekarang gitu ya. Jadi sebelum bertransformasi nanti, ini energinya masih berada di sini ya. Oke. Nah, kenapa ada energi toksik? Ya karena itu sepertinya kayak ada siklus, entah itu siklus karma ya, atau memang harus terjadi gitu dalam hidup kamu. Tapi percayalah guys, bahwa hal buruk atau sesuatu buruk yang menimpa kita, hal yang tidak menyenangkan yang menimpa kita ya guys, itu selalu membawa pembelajaran, dan dibalik itu ada berkahnya. Jadi jangan khawatir ya guys, Tuhan itu maha tahu gitu ya, apa yang terjadi sama kita gitu ya, skenario yang kita jalani beliau itu tahu gitu. Jadi kita jangan khawatir, tak perlu khawatir, karena hidup terus berjalan ya, terus berjalan, dan kamu diberikan ujian, cobaan, itu semua hanya untuk membuat dirimu, terutama jiwamu, agar bisa berkembang lebih matang dan lebih dewasa, agar memiliki pribadi yang lebih baik ya guys, begitu. Oke. Nah, dengan kehadiran the devil ini, maka itu menyebabkan kamu merasakan sakit hati ya, Three of Swords. Beberapa dari kamu itu merasakan sakit hati, kecewa, patah hati gitu ya, karena hubungan yang toksik ya. Sebagian besar ini hubungan yang toksik ini udah terjadi sepertinya di masa yang lalu atau kemarin-kemarin gitu ya, tahun lalu ya, sebelum bertransformasi tentunya ya. Kalau kamu berada di situasi yang saat ini seperti ini, maka nanti kedepannya kamu akan bertransformasi ya. Jadi ini kan kita ngebacanya tahun 2023 ya, readingnya ya, tapi kan belum tentu berlaku untuk semua orang, karena energinya sekali lagi kolektif seperti itu ya guys. Nah, dua ini cards di masa lalu kamu sebelum kamu bertransformasi ya, cards yang memang memberikan bad news ya buat kamu gitu. Tapi don't worry guys ya, karena kamu di sini aku lihat ada yang bertransformasi besar-besaran ya guys. Ya, itu ada Ace of Swords. Kamu mencoba untuk maju, untuk move on ya dari situasi yang toksik ini gitu. Bagus guys. Nah, beberapa dari kamu sudah move on, beberapa lagi masih belum ya, dan beberapa lagi masih on the way ya, mau move on, bergerak maju. Good. Oke guys. Next ada King of Wands. Nah, setelah kamu berusaha untuk move on, maka kamu akan mulai berpijak di kaki kamu sendiri ya. Ya, transformasi kamu adalah kamu akan menjadi pribadi yang sangat-sangat mandiri ya. Ini King of Wands, sangat mandiri. Kemudian karena kamu memiliki pengalaman yang banyak di masa yang lalu sebelum kamu bertransformasi, oleh karena itu kamu berubah menjadi sosok yang bijaksana, yang lebih mengerti arti kehidupan gitu ya, lebih dewasa di sini. Pikirannya juga lebih terbuka. Aku merasakan gitu ya. Pikiran kamu lebih terbuka, lebih realistis gitu. Enggak lagi terlalu baper karena kamu banyak mengalami pengalaman hidup yang cukup pelik di masa sebelum kamu bertransformasi ya. Nah, kemudian kamu transformasi kamu adalah kamu akan membuat pondasi yang kuat di dalam hidup kamu gitu ya.
ada Four of Wands. Dari King of Wands menjadi Four of Wands ya. Dari kemandirian, kamu mulai membuat pondasi dalam hidup kamu agar hidup kamu itu bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Wah, ini bagus transformasi kamu ya guys. Ya, kamu berpijak dari hal buruk, dari pengalaman yang buruk, dari kehidupan masa lalu yang menyakitkan, bertransformasi menjadi sosok pribadi yang mandiri, yang berusaha untuk membuat pondasi yang kuat dalam hidup. Kemudian kamu juga akan mulai bersemangat kembali. Di sini ada the sun ya, ada card the sun. Kamu mulai bersemangat kembali untuk mencapai impian cita-cita kamu. Kamu bertransformasi menjadi sosok yang berusaha untuk mewujudkan impian kamu atau cita-cita kamu atau keinginan kamu ya. Di sini wah bagus sekali. Selanjutnya transformasi kamu adalah kamu akan mulai mengejar sesuatu yang kemarin-kemarin kamu belum dapatkan, yaitu soal material, Knight of Pentacles ya. Karena sebagian beberapa dari kamu ini juga the devil ini mengganggu pada situasi kondisi di mana kamu berusaha keras untuk mencari material tapi sulit. Nah, gitu ya. Maka setelah kamu melewati fase yang ini ya guys. Nah, kamu mulai bertransformasi untuk mengejar karir kamu, mengejar materi untuk meningkatkan keuangan kamu. Bagus ya guys transformasinya ya guys. Jadi dari sisi kepribadian kamu itu berubah ya. Yang sebelumnya kamu itu berada di hubungan toksik yang mana kamu ketergantungan, kemelekatan sama seseorang ya, atau sama family kamu, atau sama pasangan kamu, atau sama teman kamu berubah menjadi sosok yang lebih mandiri dan independen atau independen gitu ya, mandiri atau independen ya guys. Sosok yang lebih bijak lagi gitu dalam menanggapi situasi dan kondisi yang terjadi, peristiwa yang terjadi dalam hidupmu. Kamu berusaha untuk lebih bijaksana, kamu berubah menjadi sosok yang bijaksana ya. Kemudian kamu juga berubah menjadi sosok yang pekerja keras juga ya, karena kemarin-kemarin situasinya tidak memungkinkan buat kamu untuk bekerja keras karena hasilnya tidak memadai gitu ya. Tapi kamu bertransformasi menjadi sosok yang tidak pantang menyerah dan berusaha untuk bekerja keras untuk mendapatkan material yang cukup dalam hidup kamu ya. Transformasi kamu berikutnya itu kamu berusaha untuk mengejar cita-cita dan impian kamu gitu ya guys, agar kamu bisa memenuhi segala kebutuhan kamu ya dalam finansial ya. Itu guys. Wah, bagus ya transformasi kamu di tahun 2023. Kamu menjadi sosok yang independen atau mandiri. Pribadi kamu lebih bijaksana gitu. Kamu tidak gegabah lagi dalam memutuskan sesuatu. Kamu berpikir dengan baik, logika kamu jalan ya. Kamu berpikir lebih realistis. Wah, bagus nih guys. Semua ini, transformasi ini atau perubahan ini terjadi oleh karena kamu sudah mengalami rasa sakit di masa lalu ya. Hal-hal yang menyakitkan di masa lalu itu menjadi pembelajaran buat kamu dan mengubah kamu menjadi sosok yang jauh lebih baik lagi guys, yang menjadi pribadi yang baik. Oke guys, sekarang aku bersama dengan file kedua. Sekarang kita mulai reading ya untuk file kedua, butterfly berwarna pink. Oke, di sini ada Knight of Swords. Oke, next ada Three of Pentacles. Oke, next ada the Hierophant. Oke, next ada Temperance. Oke, what else? King of Pentacles. Oke, next ada Queen of Pentacles. Wow, banyak pentacles. Oh, the last one is Ace of Pentacles. Kok nomor
file nomor 2 ini banyak pentacle ya, banyak duit ya. Oke guys, sekarang kita mulai reading ya. File 2 ini adalah sosok orang yang memiliki jiwa yang pantang menyerah, atau orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi, semangat juang yang tinggi ya. Kalian yang pilih file 2 ini pekerja keras ya, selalu berusaha untuk mencapai sesuatu itu dengan optimal atau maksimal gitu ya, sampai mendapatkannya gitu ya. Tidak pernah menyerah sebelum mendapatkan apa yang ingin diperoleh atau ingin dicapai. Wah, bagus sekali ya untuk file 2. Karena aku rasa bahwa file 2 ini lebih cenderung senang mengejar materi ya, materi. Beberapa dari kalian sepertinya pebisnis ya, karena banyak banget pentacles-nya ini ya. Kayaknya pintar cari duit gitu ya, pintar cari uang deh untuk file kedua ini. Entah kenapa aku ngerasa seperti itu ya guys. Oke, tapi kalian ini benar-benar ya orang yang berjuangnya itu sangat maksimal gitu ya untuk mendapatkan sesuatu ya. Ini di tahun-tahun sebelumnya atau di masa sebelumnya kamu tuh fokus banget sama keuangan ya guys. Memang ada apa sih dengan keuangan kalian ya, tapi aku merasakan kalian tuh ngejar banget gitu ya buat material. Apakah karena kalian memiliki keperluan yang banyak atau bagaimana, aku juga nggak tahu ya guys, tapi kalian sangat-sangat mengejar yang namanya material ya. Beberapa orang di sini sangat berjuang banget gitu ya, berusaha banget untuk bisa mendapatkan material yang sebanyak-banyaknya gitu ya guys. Dan apa-apa itu selalu diukur dengan material kebanyakan kayaknya gitu, karena mungkin kebutuhan kalian banyak kali ya, tanggung jawabnya banyak, mungkin besar gitu ya. Kita kan realistis aja ya guys, itu kan semakin banyak kebutuhan ya tentunya kita memerlukan material yang banyak. Nah, transformasi kamu di tahun 2023 di sini aku melihat ya guys bahwa kamu mulai merubah cara pandang kamu mengenai material ini ya, terutama material. Di sini ada the Hierophant ya, the Hierophant. Nah, di sini kamu mulai menyadari ya, beberapa dari kamu ada yang mengalami kebangkitan spiritual ya, atau spiritual awakening. Nah, apa itu spiritual awakening? Nanti akan aku bahas di short video ya, akan aku jelaskan. Apakah kalian sudah mengalami spiritual awakening ya? Nanti aku sambil jalan sambil cerita ya tentang spiritual awakening, dan sebagian nanti juga akan aku bagikan di short video tentang spiritual awakening ya, atau kesadaran spiritual ya. Beberapa dari kalian ini tersadar secara spiritual bahwa uang itu bukanlah segalanya ya. Jadi dulu kemarin-kemarin atau tahun lalu atau tahun sebelumnya gitu, kalian tuh sangat kayaknya apa-apa tuh diukur dengan uang gitu ya, sepertinya kayak gitu. Kayaknya uang tuh sangat penting buat kalian gitu ya. Tapi setelah itu kalian mulai tersadar ini bahwa uang itu bukan segalanya, karena kalian terbangkit secara spiritual ya, menyadari bahwa selain uang, selain materi, ada hal yang juga penting di dunia ini gitu ya guys. Transformasi kamu di tahun 2023 adalah kamu mulai menyeimbangkan kehidupan kamu ya mengenai uang ini. Nah, jadi kamu tidak lagi sepertinya kayak menghamburkan uang atau poya-poya, tidak. Pola pikir kamu tuh berubah ya, pikiran kamu lebih terbuka bahwa uang ini memiliki manfaat, memiliki fungsi. Kamu ingin uang ini berguna ya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya, tapi juga berguna untuk hal lain yang lebih membantu, baik itu membantu diri kamu maupun membantu orang lain gitu ya. Di sini ada King of Pentacles. Beberapa dari kamu ini orang yang bisa atau pintar cari duit. Beberapa dari kamu ini orang yang selalu hoki dalam materi. Beberapa dari kamu ini
selalu diberikan rezeki yang lancar gitu ya. Bagus ya. File 2 ini kayaknya banyak banyak uang gitu ya. Atau kalian ini adalah pekerja keras untuk menghasilkan uang yang banyak, ingin menghasilkan uang yang banyak gitu. Ada King of Pentacles, coba lihat, ada Queen of Pentacles, wow, terus Ace of Pentacles gitu. Jadi untuk transformasi di tahun 2023, Pentacles kalian ini atau keuangan kalian ini lebih stabil ya. Ini bagi beberapa, aku juga merasakan beberapa dari kalian yang kesulitan dalam keuangan sebelumnya, berjuang banget ya untuk mendapatkan uang atau materi gitu ya. Kemudian kalian mendapatkannya tidak banyak gitu ya. Maka transformasinya ini kalian rezekinya mulai terbuka dan mendapatkan materi yang berlimpah. Nah, jadi ini ada dua skenario ya guys. Skenario pertama, orang yang beberapa orang yang memang memandang segala sesuatu itu dengan materi. Dia sudah punya banyak materi karena dia sangat berjuang untuk mendapatkan materi. Dia bekerja keras, makanya materinya keberlimpahan. Tetapi dia mengalami yang namanya spiritual awakening, sehingga dia mulai berusaha untuk menyeimbangkan materinya ya, bahwa kehidupan itu tidak hanya soal material ya, tapi juga hal lain gitu ya. Dia lebih terbuka untuk membantu orang, jadi materinya ini digunakan untuk membantu. Nah, itu skenario pertama. Yang kedua adalah skenario kedua, di sini juga ada orang-orang yang mengalami kesulitan dalam ekonomi ya, tidak berkecukupan ya. Kemudian dia lebih terbuka secara spiritual ini, maka dia berusaha untuk menyeimbangkan keuangannya gitu ya. Terbuka secara spiritual maksudnya adalah dia sadar bahwa uang itu tidak datang dengan sendirinya, tapi dia harus capai, dia harus peroleh, dia harus perjuangkan gitu kalau ingin memenuhi keinginannya untuk mendapatkan keberlimpahan gitu ya. Jadi tidak datang dari langit, tidak turun dari langit, tapi material itu didapatkan dengan usaha dan kerja kerasnya itu bekerja. Nah, ada yang menyadari hal tersebut ya, terbangkit secara spiritual, menyadari bahwa uang itu atau materi itu tidak akan datang dengan sendirinya tanpa usaha atau kerja keras. Nah, itu ya, jadi ada dua skenario ya, karena di sini orang-orangnya beda-beda kan guys ya, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu ya gitu. Karena kan di sini energinya banyak kolektif gitu, jadi aku ngerasain ada orang yang memang sudah berkelimpahan, sudah banyak uang gitu ya, sudah banyak materi, tapi dia merasa hidupnya itu kurang bermakna ya, dan akhirnya dia mengalami spiritual awakening dan dia berusaha untuk menyeimbangkan materi itu. Dan akhirnya materinya digunakan untuk hal-hal yang baik atau kebaikan, banyak bersedekah dianya ya, lebih dermawan gitu kan. Terus kayak membantu-bantu orang untuk kayak misalnya membangun tempat ibadah, kayak bangun masjid kayak gitu ya, dia gunakan untuk hal-hal baik. Terus kayak bantu anak yatim gitu kan. Bagus ini karena dia mengalami spiritual awakening gitu ya guys ya. Nanti ini panjang ceritanya spiritual awakening, aku nggak bisa ceritakan di sini ya guys. Nanti aku sambil jalan sambil cerita ya. Jadi dia tersadar gitu bahwa uang itu bukan segalanya ya. Ada hal yang lebih penting, yang lebih bermakna dalam hidup ini, yaitu untuk mencapai life purposes, yaitu tujuan hidup ya. Nah, dia menyadari bahwa tujuan hidup itu, uang atau materi ini harus digunakan untuk jalan kebaikan gitu, hal-hal baik gitu, hal-hal yang bermanfaat ya, tidak hanya di dunia tapi juga untuk orang lain gitu. Tidak hanya di dunia ya, kita menanam ya, nanti kita akan menuai ya, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat lah. Nah, seperti itu ya. Jadi dia mengalami kebangkitan spiritual untuk menggunakan kekayaannya, keberlimpahannya, rezekinya untuk hal-hal yang baik. Nah, itu untuk beberapa orang ya, karena nih aku melihat beberapa di sini yang pilih L2 nih orang kaya atau orang yang banyak materi ya, tapi dia bingung hidupnya kurang bermakna gitu, dan dia sudah tersadar gitu ya. Nah, itu untuk yang skenario pertama ya. Tapi ada yang beberapa lain lagi yang pilih PL2 ini yang mengalami kesulitan banget dalam keuangan gitu dia ya.
dia berusaha banget untuk mendapatkan gitu, tapi nggak banyak gitu, cuman 3 of Pentacles aja gitu. Kayaknya mentok-mentok berusaha keras, kerja keras ya, selalu kerja siang malam, tapi kok masih tidak berkecukupan gitu ya. Transformasinya dia pun juga mengalami spiritual awakening ya, bahwa dia tuh harus lebih berusaha keras ya, bekerja keras lagi untuk mendapatkan Pentacles atau keuangan yang cukup memadai. Dan juga dia juga menyadari adanya keseimbangan, dia perlu menyeimbangkan gitu ya antara rezeki gitu ya, keuangan dengan hubungan kepada sang pencipta, hubungan kepada Tuhan ya. Itu harus terkoneksi guys ya. Kalau kita mau rezeki itu jangan sampai putus hubungan dengan Tuhan ya. Jadi selain berusaha juga berdoa, selain berdoa juga berusaha gitu ya. Itu kenapa orang-orang yang pilih file kedua ini adalah mereka yang mengalami spiritual awakening ya, kesadaran spiritual, bahwa mereka ya tidak hanya harus memikirkan hal-hal yang bersifat material, duniawi, tapi juga harus memikirkan hal-hal yang bersifat spiritual ya. Harus terkoneksi dengan Tuhan gitu, dan lebih mendalami gitu makna kehidupan gitu. Kalau kita diberikan rezeki, diberikan keberlimpahan, itu buat apa gitu? Apakah hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup saja, atau lebih daripada itu materi ini gitu ya? Karena setiap orang itu memiliki life purposes ya. Setiap orang itu memiliki tujuan hidup ya. Kita diberikan rezeki itu pasti ada maksud dan tujuannya ya. Salah satunya adalah untuk berbuat kebaikan ya. Kalau kita diberikan lebih, berbagilah kepada sesama untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu sebenarnya ya life purpose daripada manusia ya, salah satunya ya. Jadi ini untuk file kedua, transformasinya adalah adanya kesadaran ya di tahun 2023, adanya kesadaran keseimbangan ya, untuk bisa mengelola materi dengan lebih baik lagi ya. Transformasinya mengelola keuangan atau material dengan lebih baik lagi agar bisa bermakna dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain ya. Begitu ya guys, ini untuk file kedua. Oke, sekarang kita akan lanjut ke file ketiga. Guys, sekarang aku sudah bersama dengan file ketiga. Sekarang kita mulai ke reading ya. Di sini ada 10 of Wands. Next, ada 2 of Swords. Oke. Ada Death. Wow. Ada Knave of Wands. Next, ada the Emperor. The Emperor. Oke. Ada 9 of Pentacles. And the last one is the Stars. Wow. Oke. Untuk file ketiga atau orang-orang yang pilih file ketiga ya, aku merasakan bahwa di masa-masa sebelumnya atau di tahun lalu sebelum tahun 2023 atau situasinya masih kerasa sampai sekarang, beberapa orang, sebagian kecil itu ya masih membawa beban ya. Tapi beberapa orang itu telah terbebani di masa lalu ya. Jadi terbebani seperti perasaan atau beban hidup ya, adanya masalah, kesulitan ekonomi, hubungan ya, masalah dan hubungan dan sebagainya gitu ya. Yang pasti aku rasakan di sini adanya beban ya, beban yang membuat kamu itu sulit untuk bergerak maju ya, beban yang rasanya tidak ada hentinya gitu ya. Ada juga aku merasakan beberapa orang di sini mengalami ujian yang bertubi-tubi ya di masa lalu atau di masa sebelumnya atau tahun lalu gitu ya. Ujian hidup yang sangat membuat kamu itu ya terbebani ya, baik secara fisik maupun psikis ya. Kalau secara fisik mungkin aku merasakan adanya kelelahan, capek ya. Kalau secara mental juga capek ya, secara psikis lelah gitu ya, karena emosinya terus terkuras ya. Kemudian beberapa lagi ada dari kalian yang sebelumnya itu merasa terkekang
ya, dikekang ya, dibatasi hidupnya, tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu. Kayaknya terbatas lah hidupnya, mau ini mau itu gitu, dilarang, serba dilarang, entah itu oleh orang tua atau family gitu ya. Kayaknya nggak bebas aja. Nah itu beberapa dari orang ya, tidak bebas kamu ya. Tidak ada yang support kamu, tidak ada yang mendukung kamu. Kamu seperti kayak di dalam sangkar gitu ya, mau terbang, mau bergerak, susah, nggak bisa gitu ya. Kemudian kamu juga dihadapkan dua pilihan yang sangat sulit bagi kamu dan itu membelenggu kamu. Mau maju susah, mau mundur nggak bisa gitu ya. Nah ini di masa sebelumnya. Dan akhirnya hal-hal yang seperti ini membuat kamu berubah ya, memang ada the dead. Ya, kamu memang akan mengalami perubahan besar dalam hidup kamu ya. Yang tadinya kamu mengalami beban gitu ya. Transformasinya di tahun 2023 adalah beban kamu akan mulai berkurang. Ya, di sini ada Ten of Wands, kemudian ada Knight of Wands. Ya, dari 10 ke 1 gitu. Artinya satu persatu beban kamu akan hilang atau memudar. Masalah kamu akan berlalu secara perlahan, tapi pasti ya guys ya. Menunggu waktu, hanya menunggu waktu gitu ya. Beban kamu akan hilang. Itu beberapa orang lagi akan mendapatkan kebebasan ya, dari yang tadinya terkekang menjadi bebas untuk menentukan hidup, arah hidup, tujuan, keinginan, kemauan, cita-cita ya, minat dan sebagainya. Wah bagus, selamat ya guys buat yang pilih file 3 ini transformasinya ya. Kemudian setelah itu nanti kamu akan bertransformasi, karena ini ada the death kan, card the death, artinya kamu akan bertransformasi besar. Kamu akan diproses atau berproses menjadi seorang the emperor, yaitu seorang kaisar ya, yang artinya kamu, beberapa dari kamu di sini yang pilih file 3 itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa leadership ya, memiliki jiwa seorang pemimpin ya. Di sini kalian adalah orang yang bijaksana. Nanti kamu akan berubah menjadi orang yang lebih bijaksana, orang yang tegas juga, menjadi sosok yang lebih bertanggung jawab ya. Nanti logika dan pemikiran kamu akan terbuka, kamu akan berubah menjadi sosok atau orang yang open minded ya, memiliki pemikiran yang terbuka ya terhadap hal-hal baru. Kamu orang yang mau belajar, bagus ya. Dan ini akan mendatangkan rezeki atau keberlimpahan buat kamu. Nine of Pentacles ya, atas perubahan kamu yang mau berubah ya, kamu yang bertransformasi menjadi sosok yang luar biasa, maka itu akan menarik keberlimpahan masuk atau datang ke dalam hidup kamu. Nine of Pentacles ya, the Emperor and Nine of Pentacles ya. Wah great, ini untuk file 3 bagus banget ya. Yang tadinya kamu itu memang sosok yang terkekang ya, tidak bebas, karena kamu masih belum menemukan jalan hidup kamu masih belum menemukan life path kamu gitu. Tapi kamu akan dituntut semesta untuk menemukan life path kamu atau jalan hidup kamu, sehingga kamu tidak akan lagi bingung, tidak akan lagi kebingungan ya. Mau ke sini, mau ke sana, mau maju, mau mundur, kamu tidak akan kebingungan, karena kamu akan benar-benar berubah menjadi sosok yang bisa menentukan arah sendiri, yang bisa memutuskan apa yang terbaik buat kamu ya, yang bisa mengambil tindakan ya, jalan yang terbaik buat diri kamu, sehingga kamu akan menemukan jati diri kamu yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Kamu berjiwa leadership, seorang pemimpin ya, itulah kamu yang pilih file ketiga ya. Kamu memiliki bakat yang luar biasa, bakat-bakat yang masih terpendam, yang perlu kamu explore, yang perlu kamu asah ya, sehingga kamu akan menjadi sosok yang benar-benar bertalenta, dan talenta kamu itu akan menghasilkan material yang cukup dan bahkan bisa jadi berkelimpahan buat kamu gitu kan ya. Oke, bagus sekali transformasi untuk file ke 3. Dan akhirnya ya, transformasi
pada file ketiga kamu akan mendapatkan the star. The star ini artinya adalah impian kamu akan terwujud, cita-cita harapan kamu akan tercapai. Wah, selamat ya untuk file ketiga ya, karena kamu benar-benar bertransformasi secara sempurna, walaupun kamu benar-benar telah mengalami lika-liku kehidupan yang luar biasa di masa sebelumnya, atau di tahun lalu, atau di waktu yang lalu. Kamu benar-benar mengalami kebuntuan, kesulitan dalam berpikir, mengambil tindakan, mengambil action, mengambil keputusan, mencari jalan. Kamu benar-benar kesulitan di masa lalu, tapi setelah kamu bertransformasi, kamu memberanikan diri untuk maju, maka benar-benar satu langkah saja kamu maju, kamu benar-benar akan mengubah segalanya dalam hidupmu, termasuk dirimu sendiri ya. Dirimu sendiri menjadi seorang the emperor. Jadi ya, the emperor yang benar-benar kamu mampu memimpin diri kamu sendiri, bahkan kamu nanti akan memimpin orang lain ya. Beberapa dari kamu nanti berkemungkinan akan menjadi seorang leader atau pemimpinnya, pemilik suatu usaha gitu ya, atau pemimpin dalam pekerjaan gitu ya, yang mana kamu bisa membuka peluang atau menjadi inspirasi buat banyak orang gitu ya. Banyak orang terinspirasi karena kamu itu sebenarnya adalah the star ya. Kamu itu orang yang penuh inspirasi. Banyak orang terinspirasi, terbantu hanya melihat ide-ide cemerlang, brilian dari dirimu ya. Sebenarnya kamu itu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang bagus ya. Explore terus ya, karena kamu sebenarnya adalah the star ya. Kamu adalah the emperor ya. Kamu orang yang berbakat, kamu memiliki kemampuan untuk menginspirasi orang lain gitu ya. Orang lain tuh terinspirasi karena kamu ya. Nah, di sini transformasi kamu di tahun 2023 luar biasa ya. Untuk file ketiga aku ucapin selamat ya. Semoga segala sesuatu yang kamu impikan selama ini, yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, semoga saja semuanya bisa terwujud satu persatu ya. Aku doakan untuk file ketiga yang terbaik ya buat kamu, segala kebaikan ya. Di sini juga aku merasakan adanya energi keberlimpahan ya. Energi yang sangat positif di file ketiga ya. Setelah kamu mampu keluar dari hal yang membebani kamu, sesuatu yang membebani kamu berani keluar dari zona aman, kamu berani untuk mencoba, kamu mau berusaha, kamu berani untuk tampil ya di depan umum atau publik gitu ya, untuk menunjukkan bakat kamu, kemampuan kamu, kebisaan kamu. Maka kamu pun akan menemukan siapa diri kamu, yang memang diri kamu itu memang seseorang yang berbakat. Nah, seperti itu guys ya untuk file ketiga. Selamat ya, aku ucapin. Bagus sekali ya transformasi kamu di tahun 2023. Semoga tercapai dan apapun yang kamu cita-citakan akan terwujud dan selalu diberkati oleh Tuhan dan semesta. Oke guys, demikian ya readingan aku pada kesempatan kali ini dengan tema transformasimu di tahun 2023. Aku ucapin terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah berkomentar, yang like video aku ya, yang sudah berkunjung, yang sudah nonton video aku. Aku ucapin terima kasih banyak ya guys. Oke, dan buat kamu yang belum subscribe ya, tolong di subscribe ya guys, agar aku tetap terus semangat nih buat bikin konten-konten reading buat kalian. Oke guys, demikian ya readingan kali ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa, see you.